Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lego Matematika. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video kemarin yang membahas tentang prediksi soal UMPTKIN 2020. Bagi teman-teman yang belum nonton part pertama, teman-teman bisa mengklik link yang ada di description box. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita subscribe channel Lego Matematika agar Lego Matematika bisa menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Nah, soal yang akan kita bahas adalah soal UMPTKIN 2019, masih dengan soal TKD, Tes Kemampuan Dasar Kode Naskah 1911 1911. Soal nomor 24. 1/4 dari 7/8 dikurang 4/6 adalah, pembahasannya. Sebelum menjawab soal nomor 24, saya akan mengajarkan trik pengurangan dalam pecahan. Nah, saya beri contoh, misal 1/3 dikurang 2/4 sama dengan, jadi caranya itu kita akan melakukan perkalian silang. Seperti ini. Jadi kita kalikan dulu 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian dikurang, karena dia pengurangan, jadi kita kurang. Selanjutnya yang kita kalikan adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 per, selanjutnya bagian penyebutnya kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah min 2/12. Dari 4 kurang 6 sama dengan min 2/12. Jadi seperti itu trik pengurangan dalam pecahan. Nah, kita masuk ke pembahasan soal. 1/4 dari 7/8 dikurang 4/6. Nah, menghasilkan 1/4 dikali 42 dikurang 32/48. Sama seperti trik yang tadi yang saya ajarkan, kita menghasilkan 42 dari 7 dikali 6 menghasilkan 42. 8 dikali 4 menghasilkan 32/8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, selanjutnya kita kurangkan 42 dikurang 32 menghasilkan 10/48. Jadi 10/48 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5/24. Bagaimana caranya? Jadi masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 48 dibagi 2 sama dengan 24. Selanjutnya kita kalikan 1 dikali 5 menghasilkan 5, 4 dikali 24 menghasilkan 96. Jadi hasil akhirnya itu 5/96. Maka jawaban dari 24 nomor 24 adalah A, 5/96. Oke, soal selanjutnya soal nomor 25. Jika 8 dikurang 4x sama dengan 10x ditambah 64, maka nilai x adalah. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberi contoh sederhana bagaimana menjawab soal seperti ini. Jadi saya beri contoh sederhana, misalnya 2x ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita akan mencari nilai x ini. Caranya bagaimana? 2x sama dengan 3 dikurang 1. Plus 1-nya kita pindah ruaskan ke sisi kanan menjadi min 1. Jadi apabila di sisi kirinya adalah plus, maka jika dia pindah ruas akan berubah tandanya menjadi minus. Maka 2x sama dengan 2 dan X sama dengan 2/2 sama dengan 1. Jadi
2 di sini dia pindah ruas menjadi pembagi. Jadi hasilnya 2/2 sama dengan 1. Nah, kita masuk ke pembahasan soalnya. 8 dikurang 4x sama dengan 10x ditambah 64. Jadi kita samakan dulu yang ada x-nya dan yang tidak ada x-nya. Seperti ini. 8 dikurang 64. Jadi 64-nya ini pindah ruas menjadi minus 64 sama dengan 10x ditambah 4x. Min 4x yang ada di sisi kiri jika dipindah ruaskan maka minnya berubah menjadi positif 4x. Selanjutnya 8 dikurang 64 sama dengan min 56 dan 10x ditambah 4x sama dengan 14x dan x sama dengan minus 56/14 karena 14-nya pindah ruas menjadi pembagi. Maka hasil akhirnya adalah x sama dengan minus 4. Jadi jawaban untuk nomor 25 adalah A, min 4x. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 26. Di bawah ini yang merupakan angka terjauh dari angka 1 pada garis bilangan adalah. Nah, untuk soal ini teman-teman harus ingat kembali bagaimana gambaran dari garis bilangan itu sendiri. Jadi pembahasannya, ingat kembali baris bilangan. Jadi seperti ini gambar dari baris bilangan. Nah, dari gambar garis bilangan ini bisa kita lihat angka 1 berada di posisi ini. Nah, yang ditanyakan angka terjauh dari angka 1 adalah, bisa dilihat angka terjauh dari angka 1 adalah min 10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban dari soal nomor 26 adalah A, minus 10. Selanjutnya nomor 27. Jika 3x ditambah 2y sama dengan 16 dan 2x dikurang y sama dengan min 1, maka nilai x adalah. Nah, untuk pembahasan nomor 27 kita akan menggunakan materi sistem persamaan linear 2 variabel, di mana nilai x-nya akan kita cari dengan menggunakan metode substitusi. Oke, kita kembali ke soal. Di sini ada diketahui 2x dikurang y sama dengan min 1. Dari persamaan ini kita bisa mencari nilai dari y dulu. Dari y dengan cara kita ubah menjadi min y sama dengan min 1 dikurang 2x. 2x-nya pindah ruas ya ke sisi kanan, dan y sama dengan 1 ditambah 2x. Kenapa kita jadikan positif? Agar lebih gampang nanti saat mengerjakan. Nah, substitusikan y sama dengan 1 ditambah 2x ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 16. Jadi untuk mencari nilai x kita gunakan metode substitusi. Apa yang disubstitusikan? Yang disubstitusikan itu y sama dengan 1 ditambah 2x. Nah, kita tulis persamaannya. 3x ditambah 2y sama dengan 16. Nah, seperti ini. 3x ditambah 2. Nah, nilai y-nya kita ganti dengan 1 ditambah 2x. Jadi 2 dikali 1 tambah 2x sama dengan 16. Maka setelah dikalikan menghasilkan 3x ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2x sama dengan 4x sama dengan 16. Maka menghasilkan 3x ditambah 4x sama dengan 16 dikurang 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari sisi kiri ini tadi. Kita pindah ruaskan. Nah, kita jumlahkan 3x ditambah 4x menghasilkan
7x sama dengan 16 dikurang 2, 14. Jadi nilai x sama dengan 14/7 atau x sama dengan 2. Jadi jawaban nomor 27 adalah B, adalah 2. Jadi 2 sama dengan 6y. 6-nya kita pindah ruaskan, berarti y sama dengan 2/6 atau 1/3. Nah, dari dua nilai ini, x sama dengan min 12, y sama dengan 1/3, maka kita ketahui 1/3 itu lebih besar dari minus 12, atau nilai y lebih besar dari x. Nah, dari kedua pemisalan ini kita bisa lihat pemisalan pertama, jika x dan y itu bilangan positif, maka x lebih besar dari y. Nah, pemisalan kedua, jika x lebih besar dari 0, y lebih kecil dari 0, maka y lebih besar dari x. Jadi, dari kedua pernyataan ini, maka jawaban untuk nomor 28 adalah D. X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Nah, soal nomor 29. Di suatu perkampungan, mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 175 orang memelihara ayam, 75 orang memelihara bebek, dan 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 250 orang, banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam adalah. Nah, jadi pembahasan untuk nomor 29 kita akan menggunakan materi himpunan, yaitu diagram Venn. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana itu diagram Venn atau lupa dengan diagram Venn, teman-teman bisa melihat gambar yang ini. Jadi ini merupakan gambaran dari diagram Venn. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Kita gambarkan agar lebih mudah, kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Nah, kita gambarkan diagram Venn-nya. Jadi ada sebanyak 175 orang memelihara ayam. Nah, 175 orang memelihara ayam dan 75 orang memelihara bebek. Jadi diagram Venn-nya seperti ini. Dan 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 250 orang, jadi himpunan semestanya itu 250. Banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam adalah, nah, peternak yang memelihara bebek dan ayam posisinya ada di sini, gabungan dari ayam dan bebek. Kita misalkan dengan X. Nah, kita lihat, karena himpunan semestanya itu 250, maka jumlah dari angka semua ini 40, 175, X, dan 75, hasilnya harus sama dengan 250. Jadi bisa kita lihat seperti ini, 175 dikurang X, ditambah X, ditambah 75 dikurang X ditambah 40 sama dengan 250. Jadi kita operasikan, maka 175 ditambah 75 dikurang X ditambah 40. X dari yang ini hilang ya, min X ditambah X hilang, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Maka dari 175 ditambah 75 ditambah 40 hasilnya 210 dikurang X sama dengan 250. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan 210. Kita pindah ruaskan menjadi minus 210. Nah, dari sini kita bisa dapat hasilnya min X sama dengan minus
40 atau X sama dengan 40. Jadi jawaban untuk nomor 29 adalah 40. Jadi banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam adalah 40. Oke, itu saja untuk kali ini. Mungkin cukup untuk 6 soal dan akan kita bahas di video part ketiga, soal lanjutan dari Lego Matematika. Jangan lupa subscribe channel Lego Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.